Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kita ke-12 ya. Di pertemuan 12 kita akan membahas tentang video. Sebelum kita nanti masuk kepada praktikumnya gitu, maksudnya software yang mendukung tersebut, maka kita harus tahu dulu apa itu video. Nah, di era modern yang saat ini gitu, sekarang gitu, di era sekarang, video sudah menjadi konsumsi sehari-hari untuk pendidikan, hiburan, informasi, dan bahkan untuk mencari nafkah. Tapi apa itu sebenarnya video? Video adalah sinyal-sinyal elektronik yang menayangkan gambar-gambar statis secara berurutan dengan cepat yang umumnya disertai dengan audio. Pengguna teknologi video itu sangat luas, tidak terbatas pada televisi saja gitu ya. Teknologi ini juga digunakan sebagai atau di situs-situs berbagai video, misalnya yang sering kalian lihat gitu dari Netflix, media-media untuk nonton film, terus bisa juga CCTV, HP, kamera, dan lain-lain. Nah, format video itu juga macam-macam gitu ya. Yang paling banyak beredar sekarang ini adalah format MP4. Nah, kebanyakan dari perangkat digital yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari seharusnya ini sudah mendukung format file video. Nah, di sini juga dikatakan bahwa video adalah gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame itu diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Nah, media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Selain itu, video juga merupakan teknologi yang gunanya menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, serta menata ulang gambar bergerak. Nah, biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Digital video sendiri merupakan jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibanding dengan analog dalam hal representasi video. Nah, di sini ada jenis-jenis, tapi sebelum masuk ke jenis-jenisnya, nah pengertian video menurut Dewey, video mampu merebut 94 saluran masukannya pesan atau informasi ke dalam jiwa manusia melalui mata dan telinga, serta mampu untuk membuat orang pada umumnya mengingat 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar dari tayangan program. Pesan yang disampaikan melalui media tersebut dapat mempengaruhi emosi yang kuat dan juga dapat mencapai hasil cepat yang tidak dimiliki oleh media lain. Ini ada format-format video. Pertama ada AVI atau audio video interleave. File jenis AVI merupakan audio video interleave yang pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft di tahun 1992 sebagai format multimedia yang menyesuaikan antara video dengan audio.
Dan format yang kedua adalah MKV atau Mitroska Video Container, di mana MKV atau Mitroska Video Container ini merupakan format video yang berstandar terbuka dan bebas. MKV memiliki banyak kelebihan, termasuk untuk membuat menu dan chapter pada DVD, meskipun secara universal. Nah, format video lain adalah media player. Media player merupakan player multimedia yang bisa dijadikan sebagai plugin pada web browser browser guna memainkan format file video AVI dan MPEG. Media player dikembangkan oleh Microsoft Corp. Selanjutnya ada 3GP atau 3D Generation Partnership Project adalah format video yang paling banyak digunakan untuk keperluan multimedia. Ukuran file lebih kecil dan kualitasnya lebih rendah dari MP4. Ini ada beberapa contoh-contoh media player. Nah, jadi dari format-format itu sendiri kita bisa melihat kebutuhannya dapat disesuaikan sesuai dengan keperluan atau output yang diinginkan dalam membuat video itu sendiri. Nah, tadi ada AVI, ada media player, ada dan satu ada yang namanya real player, merupakan jenis video real player adalah merupakan player multimedia yang bisa dijadikan sebagai plugin pada web browser guna memainkan format file, suara real, audio, dan format video real video. Real player ini dikembangkan oleh Real Network. Lalu selanjutnya ada QuickTime, dibuat perusahaan Apple, banyak digunakan untuk transmisi data di internet. Nah, tadi kalau kita jenis-jenis video, sekarang kita masuk selain jenis itu berdasarkan bentuk, maka ada juga jenis-jenis video kita kelompokkan berdasarkan dari pembuatannya. Yang pertama cerita. Cerita itu merupakan video yang memiliki tujuan sebagai suatu yang memaparkan cerita. Sedangkan dokumenter adalah suatu video yang merekam sebuah kejadian atau peristiwa yang pernah atau sedang terjadi dalam kehidupan untuk kemudian dijadikan data atau dokumen. Yang ketiga ada berita, yaitu video yang bertujuan memaparkan sebuah berita atau informasi untuk orang banyak. Yang keempat adalah pembelajaran, yaitu video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan bisa diputar ulang. Dan yang terakhir adalah presentasi, di mana video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan dari kelompok atau seseorang yang memiliki tujuan. Nah, fungsi-fungsi dari video itu menurut peneliti merupakan tampilan visual dan suara dari video yang menarik bagi khalayak luas dan membuat setiap penonton dapat memproses
eh, informasi dengan cara yang alami dan efisien, sehingga disimpulkan bahwa video adalah sebagai sesuatu yang dapat menciptakan pengalaman sensorik yang lebih menarik daripada menggunakan materi cetak atau suara. Lalu yang kedua adalah dapat meningkatkan pengalaman. Selanjutnya dapat menambah wawasan atau ilmu dan bisa melihat dunia luar tanpa harus datang ke lokasi, yaitu sebagai informasi. Dia juga bisa menyediakan sumber daya yang dapat ditonton dari mana saja dengan koneksi internet dan dapat diakses banyak perangkat termasuk laptop, tablet, dan smartphone. Fungsi lain yaitu video juga dapat meningkatkan retensi pengetahuan karena dapat dihentikan dan diputar ulang sebanyak yang diperlukan. Lalu dia juga sangat membantu dalam pembelajaran mata pelajaran dan bidang pekerjaan. Fungsi yang terakhir adalah dapat meningkatkan kemahiran dalam literasi dan komunikasi digital. Nah, dengan video tersebut gitu akan memudahkan proses presentasi supaya orang atau audiens itu bisa lebih memahami apa yang disampaikan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.